Tachi Choang, selamat pagi untuk kita. Nah, hari ini materi kita adalah mengenal bahasa Mandarin. Nah, beberapa dasar yang harus kita kenal dalam bahasa Mandarin itu adalah fonetik. Fonetik maksudnya di sini pengucapan kata tidak terkait dengan penulisan karakternya. Karakter dalam bahasa Mandarin yang biasa digunakan untuk menulis disebut Hanzi. Nah, pertama kita mau bahas dulu pengucapan satu kata tidak terkait dengan penulisan karakternya. Nah, mungkin dalam bahasa Mandarin kalian sudah pernah dengar nada atau pelafalan atau fonetik begitu ya. Nah, di sini misalnya nada itu kan kita bilang wo sama wo itu beda dia, beda penekanan, beda arti, beda juga hancinya. Nah, itu maksudnya karakter dan pengucapan dalam bahasa Mandarin. Nah, yang kedua, pinyin. Pinyin itu merupakan sistem khusus yang dibuat untuk belajar pengucapan dari karakter-karakter bahasa Mandarin. Nah, di sini maksudnya karakter-karakter bahasa Mandarin itu tulisan Cinanya atau hancinya yang tulisannya rumit itu, yang kayak tulisan cacing-cacing itu. Nah, itu dia namanya Hanzi. Nah, pinyin itu adalah cara baca si Hanzi tersebut. Nah, nanti di penjelasan berikutnya kita belajar pelafalan dalam bahasa Mandarin, terutama perubahan bunyi. Misalnya nanti B dibaca menjadi P atau D dibaca menjadi T. Nah, seperti itu. Nah, penulisan pinyin sama dengan alfabet di bahasa Indonesia. Namun, ejaan dan pengucapan berbeda. Huruf pinyin tidak dibaca persis seperti pada bahasa Indonesia. Ada konsonan berbeda. Huruf pinyin tidak dibaca persis seperti pada bahasa Indonesia. Nah, itu maksudnya huruf pinyin itu sama dengan bahasa Inggris. Mungkin ditulis nanti same gitu, S-A-M-E, tapi dibaca same. Nah, seperti itu. Nah, di bahasa Mandarin juga seperti itu. Namun di bahasa Mandarin mengenai pelafalan ini atau pengucapan bunyi ini jauh lebih mudah dan lebih simpel dari bahasa Inggris, karena dia dalam bahasa Mandarin ada patokannya yang nanti kita pelajari setelah ini. Oke. Nah, perubahan yang saya maksud tadi itu seperti ini dia. Contohnya, huruf B dilafalkan seperti huruf P dalam bahasa Indonesia. Contoh, ditulis ba tapi dibacanya menjadi pa. Contohnya di sini pa, ini artinya ayah. Oke, berikutnya lagi ada P dilafalkan seperti PH. Contohnya, tulisnya PA tapi bacanya pa. Ada lagi huruf D dibacakan seperti huruf T. Contohnya ditulis DA tapi dibaca menjadi ta. T dibaca menjadi TH. Jadi tulisnya TA bacanya ta. G dibaca menjadi K. K dibaca menjadi KH. J dilafalkan menjadi C. Huruf Q dibaca menjadi CH. X dibaca menjadi S, R dibaca menjadi R, Z dibaca menjadi C, dan C dibaca menjadi CH. Nah, berikut yang sedikit berbeda dari yang sebelumnya, yaitu huruf V. Bila dia digabungkan dengan huruf U, maka dilafalkan dia itu lebih cenderung ke U. Contoh, selamat pagi, dia dibaca menjadi uan. Yang terdengar jelas di situ adalah huruf U. Nah, berikutnya lagi huruf Y. Bila bergabung atau berjumpa dengan huruf I, maka cenderung yang ditekan atau penekanannya yang lebih jelas itu adalah huruf I. Contohnya, 1 ditulis Y tapi bacanya YI, tulisnya YI, bacanya I, cenderung lebih ke arah I. Nah, berikutnya lagi yang khusus adalah huruf S, SH, C, CH, dan Z dan ZH. Nah, untuk yang 5 ini
dia itu dibacanya menjadi, ini contohnya langsung ya, SI dibaca menjadi se, SHI dibaca menjadi she, CHE dibaca menjadi che, JI dibaca menjadi cici. Nah, seperti itu ya kira-kira. Nanti pelan-pelan kita belajar mengenai pelafalan atau cara bacanya, sambil nanti kita ada bacaan-bacaan di minggu-minggu berikutnya. Oke, nah demikian penjelasan langsung untuk hari ini. Saya harap kalian bisa mengerti. Kalaupun tidak mengerti, tidak apa-apa, nanti kita belajar pelan-pelan. Yang penting coba dipahami, itu aja. Oke, see you.